Perumpamaan iman yang diwajibkan bagi orang benar sudah dimulai. Milikilah tekad dan semangat yang kuat. Jangan izinkan fakta dunia mempengaruhi hidup kita. Kita pastikan realita hadiratnya dan kuasa firman mencengkram hidup kita setiap waktu. Berlarilah begitu rupa untuk mencapai garis akhir yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Milikilah fokus, sasaran yang tepat dan akurat, karena apa yang sedang kita raih bukanlah sesuatu yang fana, tetapi yang sifatnya abadi. Temukan jawabannya di dalam firman Tuhan yang menginspirasi. Shalom, apa kabar saudara? Saudara, tanpa kita sadari kondisi fakta dunia yang sekarang ini kita masuki yang sedang terjadi telah mengondisikan banyak orang untuk hidup secara manusiawi, untuk hidup secara duniawi dan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan diri sendiri. Tanpa kita sadari kondisi keadaan dunia yang sekarang ini terjadi, yang sedang kita masuki, telah berhasil memproyeksikan batin dan pikiran kita untuk selalu berpikir negatif. Kita menjadi orang yang mudah menjadi panik, khawatir, takut, resah, depresi, dan lain sebagainya. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, di situasi yang sekarang ini terjadi, yang melanda bangsa ini waktunya perlombaan orang benar, perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita sudah dimulai. Ketika kita membaca bersama-sama dan renungkan bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan memberitahukan sangat jelas kepada kita bagaimana kita bisa meraih kemenangan, meraih mahkota yang sudah Tuhan sediakan, mahkota yang tidak fana tersebut, agar kita memenuhi standar peraturan yang telah Tuhan tetapkan di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita orang benar. Yang pertama, Alkitab mencatat, karena itu berlarilah begitu rupa. Apa maksudnya? Tuhan menghendaki agar kita ini menjadi pribadi yang rela melakukan apa saja demi kebenaran. Kita harus menjadi pribadi yang rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian dalam mengejar rencananya, dalam mengejar agenda kehendaknya. Nah, wujud konkret dari orang yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan di dalam Tuhan itu seperti apa? Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita. Ada seorang pedagang yang telah menjual harta miliknya, seluruhnya dijual, hanya untuk mendapatkan satu harta yang berharga, mutiara yang indah itu. Artinya, orang tersebut atau seorang pedagang itu telah menjual usahanya, telah menjual rumahnya, telah menjual mungkin pangkat jabatannya. Artinya sudah dijual semuanya harta miliknya hanya untuk mendapatkan satu mutiara yang indah. Bayangkan, bukankah itu taruhannya adalah nyawa? Karena mereka sudah tidak ada tempat untuk berteduh saat hujan karena rumahnya sudah dijual. Mereka sudah nggak bisa bekerja lagi di usahanya, bahkan tidak bisa kerja lagi di kantornya karena sudah tidak ada jabatan di sana. Iman seperti inilah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Ingat, Tuhan telah memberikan perumpamaan itu bagi kita. Artinya ini adalah sebuah kerinduan Tuhan bagi kita, agar kita menjadi pribadi yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang rela melakukan apa saja demi kebenaran. Bukan sebaliknya. Orang rela melakukan apa saja demi dunia, demi sesuatu yang fana.
Tapi bagi kita sebagai orang percaya, ini waktunya. Kita harus menjadi pribadi yang gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian di dalam Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang rela melakukan apa saja demi kebenarannya, demi agenda dan rencananya. Yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam versi mudah dibaca, di sana dikatakan mereka yang mau bersaing harus melatih tubuhnya, melatih dirinya dengan tekun. Artinya Tuhan menghendaki untuk kita sebagai orang percaya, semua tanpa terkecuali, kita harus melatih otot-otot rohani kita. Melatih manusia roh kita. Sehingga kita memiliki roh yang perkasa, manusia roh yang sehat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita ini seorang olahragawan, seorang pelari contohnya. Jangankan 10 putaran, 1 putaran saja kita sudah kehabisan nafas, sudah capek. Kenapa? Karena kita tidak bertekun berlatih. Alasan kenapa ada banyak orang percaya ketika mereka dibenturkan dengan masalah yang kecil saja, mereka sudah depresi, stres, sudah kehilangan harapan. Penyebabnya karena mereka tidak bertekun melatih manusia rohnya. Karena Alkitab mencatat bahwa kita semuanya sebagai tubuh Kristus harus mengalami kepenuhan rohnya, harus mengalami kepenuhan Kristus. Jangankan masalah yang kecil, masalah yang besar bisa kita telan habis. Kenapa? Karena kita memiliki manusia roh yang kuat. Kita bisa mencontoh seperti Yusuf. Mungkin Yusuf badannya kecil dibandingkan dengan Simpson yang badannya besar, kekar. Tapi gara-gara perempuan Filistin Delila, dia hancur di sana. Simpson berbeda dengan Yusuf karena manusia rohnya kuat. Yang ketiga, sebab aku bukan seorang pelari yang tanpa tujuan dan bukan seorang petinju yang sembarang saja memukul. Artinya Tuhan menghendaki untuk kita sebagai orang percaya di situasi keadaan yang sekarang ini terjadi dan yang sedang kita jalani ini, Tuhan menghendaki agar kita memiliki tujuan dan sasaran yang akurat, tepat, dan benar. Kalau seandainya ada perlombaan lari, maraton contohnya, ada garis startnya, tapi nggak ada garis finishnya. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan mau berhenti, karena nggak ada garis finish. Itu bikin capek. Kenapa seringkali kita mendapati seorang petinju itu cepat lelah, cepat capek? Karena sekali dia memukul, luput terus, tidak tepat sasaran. Ada banyak di antara kita sebagai orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, kelelahan dalam pelayanan, capek, bosan. Penyebabnya karena kita nggak memiliki tujuan dan sasaran yang tepat dan akurat. Bukan tanpa alasan Tuhan menempatkan kita di institusi tertentu, di lembaga tertentu, bukan tanpa alasan. Semua ada tujuannya. Kenapa kita ada di institusi atau lembaga tertentu? Di lembaga institusi pemerintahan mungkin ada tujuannya. Bukan asal Tuhan menaruh kita ada di sana. Kalau saya pribadi sebagai hamba Tuhan, kenapa Tuhan menaruh atau menempatkan saya di institusi kerohanian? Tuhan bekerja berdasarkan agenda dan tujuan yang jelas. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus mengejar, mencari tujuan Tuhan atas hidup kita.
Saat kita meraih tujuan Tuhan, mengetahui tujuan Tuhan atas hidup kita, kita akan berkemenangan. Dan tentunya kita ada di dalam waktunya Tuhan, ada di dalam kairos Tuhan sendiri. Yang terakhir, firman Tuhan katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Penguasaan diri, pengendalian diri ini sangat penting sekali. Di aspek mana, di titik mana kita masih gagal dalam penguasaan diri? Mungkin kita orang yang mudah tersinggung, mudah marah tanpa sebab, mudah konflik batin, sakit hati terhadap seseorang dengan masalah yang sepele saja kita mudah konflik batin atau sakit hati, menyimpan akar kepahitan. Mungkin di aspek ketamakan, di aspek keinginan kita belum bisa menanggulangi di areal keinginan kita. Penguasaan diri itu sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, sehebat apapun kita dalam menyampaikan materi, kalau dalam penguasaan diri saja kita masih jauh, dan banyak aspek-aspek di titik-titik tertentu kita masih lemah, kita akan dikenal sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita.